Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tugas PJBL 1 Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, yaitu analisis dan presentasi hasil simulasi. Nah, kelompok satu ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Laurencia Mariana, absen 13 dan rekan-rekan saya yaitu Saya Adelia Nurul Aini, absen 1. Saya Lala Pramdita, absen 12. Saya Siva Latifah Laila, nomor absen 21. slide yang selanjutnya. Nah, dari presentasi kita kali ini, yang akan dibahas itu ada 4 topik utama, yaitu yang pertama, profil toko sembako, yang kedua, analisa rasio keuangan, yang ketiga, ada interpretasi kondisi usaha, yang keempat, rekomendasi keputusan manajerial. Untuk slide yang selanjutnya. Nah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada profil toko sembako. Nah, toko sembako ini itu merupakan toko kelontong yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, kemudian menjual berbagai perlengkapan rumah tangga seperti sabun mandi dan juga deterjen. Kemudian toko sembako ini berlokasi di Jalan Simbar Menjangan nomor 3A Malang yang hadir sebagai solusi belanja masyarakat sekitar yang pastinya harganya terjangkau, kemudian layanannya ramah, dan juga praktis seperti itu. Berikutnya, ini ada temuan transaksi yang menarik. Transaksi paling menarik menurut kami terjadi pada 25 sampai 29 Januari 2024, ketika toko sembako membeli telur dan beras dari UD Tanijaya. Uniknya, toko membayar DP sebesar Rp1.500.000 sudah termasuk PPN, kemudian menerima barang bertahap mulai tanggal 26 dan juga 27 Januari. Kemudian baru menerima tagihan akhir tanggal 28 Januari. Ada ongkos kirim dari vendor jasa angkut terpisah. Lalu ada retur barang 50 kilo beras karena rusak. Next. Nah, kenapa hal ini menarik? Karena transaksi ini mencakup banyak perlakuan akuntansi. Yang pertama, pencatatan uang muka di akun aset, kemudian penerimaan barang bertahap sebelum faktur, penyesuaian DP terhadap tagihan, alokasi biaya kirim ke harga pokok pembelian, dan retur yang mempengaruhi nilai utang dan stok. Ini menunjukkan bahwa Accurate Online mampu menangani kasus yang kompleks tapi realistis dalam dunia usaha. Next. Berikutnya ada menu Accurate secara keseluruhan. Accurate Online menyediakan berbagai modul penting yang saling terhubung, antara lain yang pertama ada pembelian dan juga penjualan yang terdiri dari penawaran, pesanan hingga pelunasan. Berikutnya ada modul kas dan juga bank untuk memantau arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Berikutnya ada modul persediaan, yaitu untuk mengelola stok gudang dan juga penyesuaian stok. Berikutnya ada modul aset tetap untuk pencatatan dan juga penyusutan secara otomatis. Dan yang terakhir ada modul perpajakan untuk mencatat PPN dan laporan pajak secara otomatis. Jadi Accurate Online ini cocok untuk berbagai skala usaha karena semuanya mudah digunakan dan juga real time. Namun tetap memerlukan pemahaman alur agar pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Berikutnya, Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas sendiri mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancar atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, ditampilkan rasio keuangan dari toko sembako sendiri. Yang pertama ada rasio likuiditas, di mana current rasionya itu menunjukkan 2,75 kali, yang menunjukkan toko sembako ini sangat liquid dan mampu membayar utang jangka pendeknya dengan mudah karena aset lancarnya lebih besar 2,75 kali dari utang lancarnya. Kemudian ada quick ratio sebesar 1,47 kali menunjukkan likuiditasnya yang sangat kuat. Kemudian ada cash ratio sebesar 118,95%, yang berarti
kas yang dimiliki oleh toko sembako ini sangat cukup untuk melunasi utang lancar atau utang jangka pendek. Jadi posisi dari toko sembako ini aman. Kemudian perlu diketahui bahwa ada inventory to net working capital mencapai 2,89 yang berarti persediaan yang ada pada toko sembako ini lebih besar dibanding dengan modal kerja bersih. Jadi toko sembako ini harus lebih berhati-hati dalam mengelola stok persediaan agar tidak tertahan lebih lama, da- tidak tertahan lebih lama uangnya di stok persediaan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang pertama ada debt to asset ratio yang hanya 3,8% dan debt to equity rasionya itu 4% yang rendah. Ini berarti keuangan dari toko sembako ini sehat karena hampir seluruh pembiayaan berasal dari modal sendiri, bukan dari utang ataupun pinjaman. Jadi secara keseluruhan, toko sembako ini dalam kondisi keuangan yang stabil. Seperti itu. Berikutnya ada rasio profitabilitas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Berdasarkan data per Januari 2024, Sembakui menunjukkan gross profit margin positif sebesar 10,4%. Ini menandakan bahwa usaha sudah mampu menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Namun, profitabilitas ini secara keseluruhan masih menunjukkan angka negatif, yaitu terlihat dari operating profit margin, yaitu minus 47,2% dan juga net profit margin sebesar minus 44,3%, yang berarti beban operasional dan juga biaya lain-lain masih jauh melebihi pendapatan. Selain itu, return on asset dan return on equity masing-masing masih menunjukkan angka negatif, yaitu minus 0,3%. Ini menunjukkan bahwasannya aset dan juga modal belum memberikan hasil yang menguntungkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sembakui belum sepenuhnya mencapai hasil yang profitable. Berikutnya ada rasio aktivitas. Perputaran aset dan utang piutang masih sangat rendah, terlihat dari total aset turnover, receivable turnover, dan payable turnover yang mendekati angka 0. Kemudian rata-rata waktu penagihan piutang dan juga perputaran persediaan juga masih sangat lambat, dengan days of receivable mencapai 1.193 hari dan days of inventory mencapai 809 hari. Efisiensi pemanfaatan aset untuk menghasilkan penjualan belum optimal, ditunjukkan juga oleh fixed asset turnover dan juga working capital turnover yang sangat rendah. Jadi, aktivitas operasional di usaha Sembakui masih berjalan tidak efisien, dengan rotasi aset, piutang, dan juga persediaan yang sangat lambat, sehingga hal ini akan menghambat produktivitas dan juga arus kas usaha. Nah, yang selanjutnya, sebelum saya akan menjelaskan interpretasi kondisi usaha dari toko sembakui, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh laporan keuangan pada Accurate. Nah, terdapat 6 laporan yang perlu untuk diunduh, yaitu yang pertama neraca, laporan laba rugi, buku besar, histori bank, PPN masukan, dan PPN keluaran. Kemudian sebelum untuk mengunduh, kita akan masuk pada database kita di Accurate. Kemudian kita pilih icon daftar laporan atau icon yang paling bawah. Kita pilih daftar laporan. Kemudian di bagian keuangan terdapat neraca standar. Kita pilih. Lalu kita isikan tanggal 1 Januari 2024. Kemudian
kita centang bagian akun, tampilkan akun induk dan tampilkan akun anak, kemudian kita klik tampilkan. Setelah muncul, maka kita klik ekspor, kita klik PDF, atau bentuk lain yang diinginkan sesuai kebutuhan. Jika sudah, maka akan sudah terunduh. Kemudian, untuk selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu juga pada daftar laporan dan bagian keuangan, itu kita klik pada bagian laba rugi standar dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian kita centang pada bagian tampilkan akun anak dan kita klik tampilkan. Setelah muncul, maka kita akan klik ekspor, lalu kita klik PDF atau bentuk lain yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Jika sudah, maka akan terunduh. Kemudian, untuk buku besar, kita akan klik pada bagian buku besar. Pada akun perkiraan, kita pilih. Kemudian kita pilih daftar. Lalu, kita pilih ekspor data. Kita pilih ekspor ke Excel. Maka akan ada peringatan atau pemberitahuan konfirmasi, kita klik ya, maka akan terunduh. Jika sudah, kita lanjutkan untuk history bank. Nah, ini kita klik pada bagian kas dan bank. Pada bagian history bank kita pilih. Lalu kita cari Bank Mandiri. Kita ubah tanggalnya tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, kita klik lingkaran di sebelahnya. Jika sudah muncul, kita klik ekspor ke Excel. Jika sudah akan terunduh. Kemudian kita lanjutkan untuk PPN masukan, yaitu kita kembali kepada daftar laporan. Kita klik daftar laporan. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian pajak. Kemudian kita klik daftar PPN atau PPNBM masukan. Kita ubah tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024. Kita klik tampilkan. Jika sudah, maka kita klik ekspor dalam bentuk PDF atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Kita unduh, jika sudah, maka akan terunduh. Nah, yang terakhir ada PPN keluaran, yaitu sama letaknya pada daftar laporan bagian pajak. Untuk itu kita pilih daftar PPN atau PPNBM keluaran. Kemudian kita ganti tanggalnya 1 Januari 2024 dan sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian kita tampilkan. Jika sudah, maka kita klik ekspor pada bentuk PDF atau bentuk lain yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi kondisi usaha. Nah, toko sembako ini selama periode 1 Januari sampai 31 Januari 2024 mengalami kerugian itu sebesar 1.895.810 rupiah. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena beban operasionalnya yang tinggi, yaitu sebesar 2.464.750 rupiah. Sedangkan laba kotor yang dihasilkan dari selisih pendapatan dan biaya pokok penjualan itu hanya sebesar 443.940 rupiah. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa beban-beban yang paling besar itu berasal dari penyusutan gedung sebesar 1.291.667 rupiah. Ada penyusutan peralatan sebesar 383.417 rupiah, serta ada biaya sewa sebesar 500.000 rupiah, dan ada biaya listrik
air, dan telepon sebesar Rp200.000. Nah, selain itu juga ada kerugian dari barang yang hilang sebesar Rp48.000. Meski toko sembako ini masih mendapatkan pendapatan lain-lain sebesar Rp125.000, jumlah itu tidak cukup untuk menutup kerugian dari aktivitas operasional, sehingga secara keseluruhan toko sembako mencatat adanya kerugian bersih. Nah, untuk neracanya dapat dilihat secara keseluruhan, itu kondisi keuangan toko masih cukup baik, di mana total aset perusahaannya itu masih mencapai angka Rp612.791.640. Sementara total kewajiban atau utangnya itu hanya mencapai Rp23.564.117. Ini artinya toko sembako itu masih memiliki kekuatan modal yang cukup besar, yaitu sebesar Rp589.227.523. Bahkan terdapat modal pribadi yang ditanamkan pada toko ini, yaitu Rp500 juta. Sehingga meskipun mengalami kerugian dalam bulan Januari, perusahaan atau toko sembako ini masih dalam kondisi keuangan yang sehat. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi keputusan manajerial. Berikut beberapa komponen dari keputusan manajerial. Yang pertama adalah evaluasi, kemudian analisis utang piutang, dan yang terakhir adalah rekomendasi atau saran. Yang pertama, evaluasi. Berdasarkan laporan laba rugi bulan Januari 2024 yang telah disebutkan sebelumnya, toko sembako mengalami kerugian sebesar Rp1.885.810. Ini menandakan bahwa pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional. Mungkin terdapat pengelolaan stok yang tidak efisien, beban operasional terlalu tinggi, atau harga jual yang kurang optimal. Selanjutnya adalah analisa utang. Perusahaan memiliki utang usaha sebesar Rp23,56 juta dengan 63% telah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Dua pemasok utama yang menyumbang lebih dari 75% dari utang adalah PT Prima adalah UD Amanah dan UD Tani Jaya. Sehingga rekomendasi yang dapat kami berikan adalah Sembakui menegosiasi ulang tempo pembayaran jika dirasa memang berat dan meningkatkan manajemen kas untuk membayar hutang. Selanjutnya adalah analisa piutang. Berdasarkan analisis umur piutang per 31 Januari 2024, diketahui bahwa sebesar 50% dari total piutang usaha senilai Rp6.703.500 telah menunggak lebih dari 60 hari. Ini menunjukkan resiko arus kas masuk dan ketergantungan pelanggan. Rekomendasi yang dapat kita berikan adalah mengevaluasi kebijakan kredit dan mengaktifkan penagihan secara berkala. Kemudian, rekomendasi secara keseluruhan untuk usaha sembako sendiri, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, disarankan agar manajemen meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi beban usaha yang tidak produktif dan melakukan evaluasi rutin terhadap pengeluaran. Pengelolaan piutang perlu diperbaiki melalui percepatan penagihan dan peninjauan kebijakan kredit untuk mencegah penumpukan piutang tak tertagih. Manajemen persediaan juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi overstock dan stok mati. Selain itu, perusahaan harus mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan mempertimbangkan restrukturisasi utang dan upaya peningkatan modal sendiri. Optimalisasi pemanfaatan aset serta peningkatan strategi penjualan dan pemasaran juga penting untuk memperbaiki profitabilitas dan memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Sekian presentasi dari kelompok 1 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.